Hai Abi, selamat malam. Selamat malam, Kak. Halo. Oh, nah, oke. Sebentar ya. Kita tunggu teman-temannya dulu. Baik, Udah Kak. makan malam, Abi? Kenapa, Kak? Belum? Udah jam segini belum? Kak, tadi nggak dengar. Kenapa, Kak? Oh, udah makan malam belum? Oh, sudah, sudah. Oh, udah. Oke. Kalau Kak, gimana? Udah sama, udah makan malam juga. Tadi jam 5 ya, sekalian makan sore. Hmm. Oke. eh Sebentar. Tadi sekolah, Abi. Oh, saya ada kayak libur 2 minggu gitu, Kak. Galungan Kuningan. Karena? Oh, karena Galungan Kuningan, Kak. Kayak upacara adat gitu. Di Bali, di Bali. Oh, oke. Itu artinya apa? Apa gitu ya, Galungan Kuningan ya? Hmm, Galungan dan Kuningan. Galungan dan Kuningan, oke. Apa galungan, apa Kuningan? Kalau Galungan Kuningan itu adalah 2 hari raya penting dalam agama Hindu, Kak. Yang dengan selang 10 hari. Kayak gitu. Oh, dan emang di akhir November ini. Iya. Habis itu langsung ujian gitu sekolahnya. Oh, oke. Dapatlah waktu belajar 2 minggu. Oh, makanya libur sekalian belajar gitu ya. Iya. Habis libur langsung masuk, Mm-mm. langsung Ah, ujian. iya, langsung ulangan. Ujian akhir semester. Iya. Mantap. Banyak juga Ini karena tugas. hari raya Nyepi, bukan ya? Nyepi itu setahu Kadot awal tahun deh. Bukan Nyepi Nyepi kan? Maret, Kak. Tuh awal-awal kan, maksudnya nggak di akhir kan? Mm-mm. Nggak ada hubungannya sama. Ini berarti apa? Merayakan apa? Sama juga agama Hindu, kalau Nyepi juga sama. Biasanya habis selesai kayak acara ogoh-ogoh gitu, biasanya habis itu Nyepi. Oh iya, oh iya ya benar. Oke, bentar ya. Berarti kalau Saya libur 2 minggu itu kegiatannya apa? yang Dari minggu pagi ke pertama sih gini sembahyang gitu ke pura biasanya. Minggu kedua bikin habis itu bikin penjor gitu. Taruh depan rumah. Oh, emang emang ada ininya juga ya, ada ibadahnya juga ya. Itu dari 2 minggu itu ada ibadah terus setiap harinya. Iya. Kadang Oh, keliling-keliling ada. ke pura gitu, kadang-kadang banyak Oh, banyak gitu, nggak cuma satu. oh, oke 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 oke. Makanya butuh libur karena emang emang padat. Mm-mm. Oh, oke. Siap siap siap. Makanya libur nas gini buat semua umat di Bali gitu yang tinggal di Bali. Oh. Tapi kalau misalnya nggak harus diem kan, maksudnya nggak harus matiin lampu, nggak kayak nyepi kan. Oh, enggak. Jadi nggak apa-apa kalau ada kegiatan di luar. Mm-mm. Maaf, aku tadi baru selesai Aizum statistika saya besok ujian. Nah, oke siap siap. Jadinya bisa join ya Gilbert ya. Oke, welcome. Sip. Halo. Kita mulai aja ya. Hah? Mm-mm. Bentar. Sip. Nah, kita mulai aja. Jadi kita akan masuk ke dalam kelas front end ya. Melanjutkan lagi dari yang minggu lalu. Masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Belajar HTML. HTML. Betul, kita belajar HTML Basics. Bentar, aduh ini. Ada 3 orang lagi. Karena coba telepon dulu bentar. Kak, izin ambil air dulu, Kak. Ah, boleh, boleh. Silakan, Abi. Aku ini freelancer Halo, besok selamat malam, ujian. Farhan. Sudah bisa join ke Zoom ya? Iya Kak, ini si Ridwan baru buka laptop. Ah, oke, oke. Siap. Terima kasih, Farhan. Selamat malam. Ya, Bu.
Bentar ya. Ya, jadi kita hari ini akan masuk ke dalam working with text and images. Nah, yang namanya text sama images itu apa berarti? Ya, dinyalain mikrofonnya ya, Abi sama Gilbert. Text sama images, apa itu? Kalau teks tuh Sama ini. tulisan, kalau image tuh foto gitu Kak. Ah, betul ya. Ya. Jadi kalau teks itu tulisan, kalau images foto ya. Nah, nanti kita akan coba berarti membuat ya tampilan-tampilan di dalam websitenya tentang teks sama gambar ya. Halo Ridwan, selamat malam. Nah, jadi nanti kita akan buat beberapa teks sama gambar itu ditampilkan ke dalam website ya. Nah, caranya kayak gimana? Caranya ketika kalian pengen membuat sebuah apa teks, itu kita akan menggunakan yang namanya sebuah, nah kayak gini misalnya, ini langsung aja deh. Nah, kalian akan menggunakan namanya background color, color sama border. Jadi, ketika kalian pengen ngebikin sebuah teks itu jadi punya style, kalian kasih tag HTML-nya, lalu stylenya apa, dikasih warna, habis itu tinggal dikasih tulisannya. Dan misalnya yang berikutnya tinggal dikasih style yang berikutnya juga, ya, sama. Oke, jadi nanti caranya kalian bikin dulu tag HTML-nya, baru di dalamnya ada property style dan kasih stylingnya. Oke? Nah, urutannya selalu seperti itu. Jadi kalian kasih style dulu sama dengan baru tanda petik. Habis itu tinggal kita panggil nama apa propertinya atau atributnya ya. Habis itu value dari atributnya gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalian bisa ngebikin thickness, bisa ngebikin style, bisa ngebikin color ya. Atau bisa dilihat nanti dari soalnya, biasanya di soalnya ngasih tahu sih. Nah, warna itu pakai yang namanya RGB. Jadi bisa juga pakai warna nama warna gitu ya, black, white sampai violet, atau pakai apa RGB atau pakai hexadesimal juga boleh. Oke, jadi ya tergantung kalian aja mau bikinnya kayak gimana. Oke. Nah, nanti kalau misalnya pengen bikin gambar, berarti kalian tinggal panggil tag IMG-nya, habis itu width sama height-nya berapa, dan nanti tinggal disetting ukurannya. Ya. Nah, nanti ada yang namanya text alignment. Jadi kadang kalian pengen ngebikin kak gimana tulisannya itu biar dia ke kiri, ke kanan, ke tengah. Nah, itu kita pakai yang namanya text align, center di tengah. Kalau misalnya mau bikin font size-nya, bisa langsung panggil font size 40 pixel. Oke? Nah, ada pertanyaan dulu tentang teks dan juga gambar IMG. Karena Kak, Belum ya, Habi ya? Oke, thank you. Nah, kita lanjut ya, Gilbert sama Ridwan dan Abi. Untuk bagian berikutnya adalah div.
Div itu kita gunakan untuk yang namanya divisions atau untuk ngebagi gitu. Jadi kadang yang namanya website itu nggak cuma langsung oh ya udah semuanya tampil aja dalam satu halaman, nggak ya. Kita perlu bagi-bagi dalam satu website itu ada bagian-bagiannya supaya kalian nanti nggak kesulitan. Yang nggak kesulitan apa untuk memanggil apa? Sorry, bukan memanggil ya, untuk membaca dari websitenya gitu ya. Nah, berarti nanti kalian tinggal bikin aja div, habis itu di closing lagi, bikin lagi divnya dan di closing lagi. Nah, nanti akan muncul division-divisionnya, ya, gitu. Kan? Nah, nanti misalnya pengen ngebikin width, itu bisa juga, ya. Atau misalnya mau langsung ngebikin style, widthnya berapa, itu boleh juga. Oke? Jadi tergantung sama kalian. Pokoknya division ini kegunaannya untuk ngebikin kayak grouping stylenya. Atau ngebikin ya udah section aja, gitu. Ya. Nah, eh, bagian div juga kita gunakan untuk menentukan jarak. Jarak antara kontennya kita dengan yang luar. Margin itu adalah bagian yang, ntar, ada margin, ada padding ya. Nanti kita nggak boleh kebalik. Jadi kalau margin itu yang bagian outernya ya. Jadi margin itu kita gunakan untuk seperti ini nih. Margin top, margin right. Jadi jarak teks dengan kotak gitu ya. Itu nanti perlu kita setting. Kalau misalnya pengen margin 0 ya udah berarti nanti dia nggak ada kotaknya gitu. Jarak di luarnya itu nggak ada. Langsung tulisan kayak gini nempel. Oke, gitu. Oke deh, ada pertanyaan dulu nggak tentang division? Belum ada Kak. Belum ada juga ya. Oke, siap. Kalau belum ada kita langsung kerjain. Kita langsung buka aja di nomor 2 berarti 2 bagian satu ya. Kalian ke kursus, kemudian ke nomor 2 bagian satu. Nah, ini nanti kalian jawab dulu nomor satu ya. Silakan. Kalau misalnya color berarti dia text color. Border berarti ya udah langsung dia pakai border juga. Background color. Lain. Gampang ya. Jawabannya ada di layar. Bisa langsung dilihat. Gitu. Yuk, bisa langsung dibuka ya Algonovanya lalu login ke akun masing-masing. Yuk, sudah ya bisa nomor satu. Kita lanjut ke nomor dua. Ntar, ada cek dulu. Ridwan, ayo login Ridwan. Nungguin apa? Gilbert jangan lupa dijawab ya. Ini nomor satu nih, silakan. Abi kalau udah langsung ke nomor 2 silakan dibaca dulu ya, silakan.
Sudah ya? Coba kada cek. Ridwan masih belum login, Ridwan. Gilbert juga. Halo, Gilbert sama Ridwan kedengeran nggak? Tes Gilbert. Si Gilbert nggak ada suaranya. Ridwan kedengeran nggak? Dengar Kak. Ayo dikerjain Ridwan, nungguin apa? Kamu login juga belum ini? Ayo login dulu silakan. Ya, Sar. Hai Gilbert, bisa dijawab nggak nomor satunya? Oh, saya masih belum login, Sar. Tadi ada kesibukan dikit tadi. Oke, ayo langsung login. Maaf ya, Sar. Tadi ada kesibukan dikit, ada itu ya. Maaf ya. Oke, langsung dijawab nomor satunya ya. Oke, Sar. Sudah, nomor satu ya. Kita ke nomor dua ya. Yang mana? Udah dijawab belum? Sama Ridwan dan Gilbert. Oke, Ridwan baru login. Gilbert udah. Nih, Ridwan, kado screenshot ya. Kita langsung bahas nomor dua ya. Tuh, nanti Ridwan bisa cek dari chat Zoom. Oke, nomor dua. Nah, kayak gimana caranya? Jadi, kita cukup desain the heading and text as in the sample. Kita kasih border thickness. Sama ini nih udah ada kan tuh keterangannya ya. Untuk heading sama untuk paragraf. Nah, berarti cara kita taruhnya gimana? Kalian tinggal taruh aja di dalam headingnya ya. Headingnya berarti kita sesuaikan aja sesuai dengan yang ada di sini. Berarti kalian tinggal bikin di sini adalah eh, stylenya ya. Heading satu nih di sini. Kasih heading satu dulu, harsh headingnya. Nah, satu, habis itu kasih closingnya. Nah, nanti tinggal kita kasih stylenya deh. Stylenya berarti kalian tinggal ikutin yang ada di soalnya. Style sama dengan, nah ini kalian panggil kayak gini. Oke. Berikutnya juga sama untuk yang paragraf berarti and this is very, ini adalah paragraf. Oke. Nah, nanti dikasih style lagi dan stylenya disesuaikan lagi kayak yang di gambar ya, yang di samping kanan ini. Text color pink, border 3 px solid yellow. Oke. Kalau checklist nanti dia hijau. Ya, udah bisa nomor berikutnya. Silakan berarti cukup tambahin baris 7 dan juga baris 9 ya yang P. Yuk dibuat.
Ya, bisa nomor 2. Coba aku udah cek. Oke, masih buat ya nomor 2 ya. Sudah? Aku udah cek. Oke, udah ya. Kita lanjut nomor 3 ya. Nah, nomor 3. Berarti kita akan coba mulai belajar gimana cara menampilkan gambar sama description dan juga icon. Ya. Nah, caranya adalah kita tinggal buat dahulu. Pertama adalah headingnya seperti biasa ya. Tulisannya tuh udah ada tuh. Jadi kalian tinggal kasih aja tag HTML-nya doang. Contoh HTML head. Nah, yaudah ini berarti tinggal kasih title gitu.
Nah, nanti kalau sudah ini tinggal di close dan ini kasih closing headnya lagi. Nah, nanti kalau sudah ini kasih body ya. Dan kita buat ada gambar ya di sini. Berarti kalau gambar kasih img, nih img ini dikasih tab di berikutnya. Lalu kalau mau yang paragraf, ini kita kasih aja paragrafnya ya, tag paragrafnya di sini. Oke. Nah, jadi ada img sama paragraf dan tinggal kita closing bodinya. Habis itu closing HTML-nya ya. Nah, nanti udah persis tuh sama. Kalau checklist, jawabannya benar. Oke. Silakan dibuat nomor 3 seperti ini. Kalau Naden, selamat malam. Yuk langsung dibuka Algonovanya ya. Sudah semua? Oke, Abi udah. Good job. Gilbert juga udah. Oke, kita lanjut nomor 4 ya. Nah, nomor 4.
Jadi untuk nomor 4, the page should look like this. Jadi kalian akan membuat, kalau misalnya kalian play, nah yang asalnya seperti ini, kita perlu buat seperti contohnya. Caranya berarti kayak gimana? Ini lumayan, ada berapa yang perlu diedit ya, berarti. Untuk yang di bagian heading itu udah benar. Bagian body, nah body ini kan ada H1, ada A, dan juga ada BR. Nah, H1-nya ini kalian, oh sebelum itu bodinya kita kasih styling juga ya. Nih, kalau kalian baca di sini kan add body, add a style to the body tag. Nah, berarti kalian tinggal tambahin aja style-nya. Nah, nanti dia berubah tuh. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal buat yang bagian berikutnya adalah styling untuk H1-nya. Jadi kasih style color-nya apa. Nah, ini nanti dia jadi kuning. Kemudian kalau udah beres, berarti yang A-text-nya. Ya, ini H1-nya ini, kalian tinggal copy aja untuk yang berikutnya juga ya. Jadi, nggak cuma H1 yang pertama doang, tapi untuk yang H berikutnya juga. Sorry, maksudnya yang A-nya ya. Nih, yang A-nya ini kan ada stylingnya juga. Ini kita tinggal setting aja untuk semuanya. A, style, A, style. Nah, begini ya. Nanti kalau di checklist, jawabannya sudah benar. Oke? Silakan yang gambarnya ini emang nggak kebuka aja ya. Dia jadinya pecah. Tinggal tambahin style doang sih. Yang ngerapiin nggak perlu opsional ya. Supaya gampang dibacanya aja.
Bisa, coba kalau cek. Oke, sudah ya. Abi sama Gilbert udah sih. Kita lanjut ya ke bagian berikutnya nomor 2. Nanti yang bintang boleh dikerjain ya. Nah, div tag. Div tag berarti kegunaannya untuk tadi kegunaannya untuk dia menjadi pembagi ya. To split a web page into fragments. Berarti cari yang into fragments. Nah, ini ya. Checklist jawabannya benar. Oke, nomor 1. Nah, yang nomor 2 ini jawabannya ada 3 ya. Text decoration untuk text design. Div element by default. Width itu enggak. Margin properties ya. Oke, ada 3 jawaban. Silahkan dibuat. Ya, bisa ya nomor 2 ya. Nah, ke nomor 3. Coba kalau cek dulu. Hmm. Gilbert bisa nggak nomor 2 ini? Gilbert, ada 3 jawaban ya. Coba dicek di layarnya. Benar nggak punyamu?
Bisa ya? Kalau udah bisa kita ke nomor tiga. Nah, nomor tiga kita akan membuat tiga blok ya. Different indentation between them. Di pertama ada frame colors, border thickness, border type, sama outer bottom margins. Nah, caranya berarti kayak gimana? Kita tinggal bikin aja. Pertama adalah title-nya kan udah ada tuh, headingnya udah bener nih. Kita bikin dulu pertama untuk division yang blok satu. Berarti taruh di body ya, kita bikin blok satu. Kemudian kalau sudah, kita bikin yang blok 2 ya. Nah, nanti kalau sudah tinggal bikin yang blok 3. Nah, udah deh, ini kalau di play dapat muncul ya di checklist jawabannya benar. Oke, nah sesuai dengan yang di soalnya ya. Ya, silakan. Yuk.
Kalau cek dulu, udah belum? Oke, udah ya, nomor 3 ya. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4, place the image in the center of the page. Berarti kita tinggal kasih stylenya lagi untuk gambar ya. Nah, di sini udah ada div ya. Berarti kita tinggal bikin dulu nih. To do this, apply the following style to the empty div tag. Berarti kita tinggal kasih stylingnya untuk div ya. Width-nya sama margin property. Nah, cara buatnya berarti kayak gimana? Kalian tinggal drop aja style di div ya. Nanti sesuaikan dengan yang di soal. Ntar kalau di checklist, yang asalnya dia di kiri ya, dia udah sekarang di tengah. Oke? Tinggal tambahin ini aja style. Yang ada pertanyaan tanyain ya. Sudah? Coba dicek. Oke, udah ya, nomor 4 ya. Nah, terakhir nomor 5. Oh, nomor 5 mirip-mirip ya. Kayak nomor 5 sebelumnya. Nah, berarti kita butuh untuk the page should look like this. Ya. Instead of dia langsung kayak gini, perlu kita buat dia jadi kotak panjang gitu. Nah, caranya berarti gimana? Kita pertama tambahin div text-nya dulu untuk yang ngebungkus 3 button-nya. Ya. Nah, caranya gimana? Body, oke. Hmm, betul. Nah, ini kan ada 4 div, tapi kita kan cuma punya 3A doang ya.
Nah, berarti akan ada satu div lagi paling luar. Div, ini yang paling luar dulu ya. Kadot kasih jarak biar kalian gampang lihatnya yang ditambahinnya. Nah, terus nanti ini kasih tab berarti. Ini kan udah satu div nih. Nah, terus individual button. Berarti setiap yang A itu kalian kasih div lagi. Div. Nah, ini kalian kasih div lagi setelah A-nya ya. Dan BR-nya itu dihapus saja. Kita nggak butuh lagi BR. Nah, ini kasih tab lagi aja biar kelihatan bedanya. Ini juga sama. Kasih div dan kasih tab. Kasih slash div lagi. Yang ini juga sama div. Kasih tab. Lalu kasih slash div lagi. Dah. Terus udah sih ini tinggal dikasih style buttons-nya aja ya. Jadi kalian tinggal kasih style buttons-nya sesuai dengan yang diminta ini ya. Pertama kalau misalnya yang style to the general div berarti dia kasih width, fit content sama marginnya auto ya. Ini berarti yang general nih yang paling atas. Oke. Nah, sedangkan kalau misalnya yang remove the underscore from the links udah kok. Ini kasih kalau yang di div setiap buttonnya dia beda ya. Kasih background color sama margin bottom aja. Nah, jadi kalau kalian play, tuh nanti dia panjangnya udah sama di checklist jawabannya udah benar. Oke, tambahin divnya ya. Div, habis itu div setiap A, nanti kasih stylenya juga. Udah beres. Ya, kalau ada yang punya pertanyaan silahkan tanya. Ini yang terakhir ya.
Oke, udah semua. Coba kalau cek nomor 5. Bisa nggak, Abi? Gilbert sih udah berhasil. Kayaknya saya ada yang error, Kak. Coba, kamu mau share screen silakan. Biar Karot bantuin. Yang di divider ini. Hmm, bentar. Div, div. Ini style itu bukan pakai titik dua ya. Style pakai sama dengan. Oh, kurang tajam mata saya kayaknya. Oh, ya udah. Oh, sip. Oke, Yuk, makasih, Kak. sip. Oke, udah yang bonus-bonusnya itu untuk dikerjain di rumah ya, sekalian latihan. Kemudian kalian bisa baca teorinya aja ya, supaya dia hijau. Dan coba di-review dulu kodenya, ada pertanyaan dulu kah? Atau materinya? Silakan boleh di-review dahulu. 4 menitan, habis itu kalau misalnya nggak ada pertanyaan, bisa kita tutup aja ya untuk kelas kita hari ini. Sudah? Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan sip, itu aja berarti untuk kelas kita hari ini. Jadi hari ini kalian udah belajar apa? Kita udah belajar yang namanya text and images, ya. Jadi teks dan gambar itu kalian bisa gunakan untuk menampilkan apa konten dari websitenya, ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba tampilin yang namanya working with tables. Kalian akan membuat tabel pertama kalian, jadi pastikan hadir di minggu depan. Oke, itu aja untuk kelas hari ini. So, kalau kalian gak ada pertanyaan, kelasnya cukupkan. And bye-bye. Thank you ya. Abi, Gilbert, Ridwan, sama Nahdan. Bye. Selamat Makasih, malam. Kak. Terima kasih ya. Selamat malam.